Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2B. Nama saya Nurul Febrianti dengan NIM 1211033 dan teman saya Yesi Yonda Putri dengan NIM 1211039. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi Sejarah dan Ilmu Pendidikan Islam pada masa Dinasti Bani Abbasiyah. Selamat menonton. Baik, yang pertama yaitu awal berdirinya Dinasti Abbasiyah. Kekuasaan Dinasti Bani Abbas atau Khilafah Abbasiyah sebagaimana disebutkan melanjutkan kekuasaan Dinasti Umayyah, di mana pemerintahan Abbasiyah adalah keturunan daripada Al-Abbas, paman Nabi SAW. Faktor-faktor pendorong berdirinya Dinasti Abbasiyah dan penyebab suksesnya yaitu: yang pertama, terjadi perselisihan antara intern Bani Umayyah pada dekade terakhir pemerintahannya. Hal ini di antara penyebabnya yaitu memperebutkan kursi kekhalifahan dan harta. Faktor yang kedua yaitu pendeknya masa jabatan khalifah di akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah, seperti Khalifah Yazid bin Al-Walid lebih kurang memerintah sekitar 6 bulan. Yang ketiga, dijadikan putra mahkota lebih dari jumlah 1 orang, seperti yang dikerjakan oleh Marwan bin Muhammad yang menjadikan anaknya Abdullah dan Ubaidillah sebagai putra mahkota. Faktor yang keempat yaitu bergabungnya sebagai afrad keluarga Umayyah kepada mazhab-mazhab agama yang tidak benar menurut syariah, seperti Al-Qadariyah. Yang kelima yaitu hilangnya kecintaan rakyat pada akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah. Faktor yang keenam, ada kesombongan pembesar-besar Bani Umayyah pada akhir pemerintahannya. Dan faktor yang terakhir yaitu timbulnya dukungan dari al-mawali atau orang non-Arab. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Pada permulaan masa Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat hebatnya di seluruh negara Islam, sehingga lahir sekolah-sekolah yang tidak terhitung banyaknya, tersebar dari kota-kota sampai ke desa-desa. Anak-anak dan pemuda-pemuda berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan, melawat ke pusat-pusat pendidikan, meninggalkan kampung halamannya karena cinta akan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan masa Bani Abbasiyah. Tujuan pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, masa Khulafaur Rasyidin, dan Daulah Umayyah hanya satu saja, yaitu keagamaan semata-mata. Mengajar dan belajar karena Allah dan mengharapkan keridhoannya. Sementara pada masa dinasti Abbasiyah, tujuan pendidikan telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Untuk tujuan pendidikan masa Bani Abbasiyah, yang pertama yaitu ada tujuan keagamaan dan akhlak. Anak-anak dididik dan diajar membaca atau menghafal Al-Quran. Ialah karena hal itu suatu kewajiban dalam agama, supaya mereka mengikuti ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Begitu juga mereka diajar ilmu tafsir, hadis, dan sebagainya adalah karena tuntutan agama. Tujuan kedua yaitu adanya tujuan kemasyarakatan, di mana pemuda-pemuda belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat. Dari masyarakat yang penuh kejahilian menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan. Dari masyarakat yang mundur menjadi masyarakat yang maju dan makmur. Yang ketiga, ada tujuan cinta akan ilmu pengetahuan serta senang dan lezat mencapai ilmu. Mereka belajar tak mengharapkan keuntungan apa-apa, selain daripada berdalam-dalam dalam menuntut ilmu pengetahuan. Mereka melawat ke seluruh negara Islam untuk menuntut ilmu tanpa memperdulikan susah payah dalam perjalanan, yang umumnya dilakukan dengan berjalan kaki atau mengendarai keledai.
Tujuan mereka tidak lain untuk memuaskan jiwanya yang haus akan ilmu pengetahuan. Untuk tujuan yang terakhir, ada tujuan kebendaan. Mereka menuntut ilmu supaya mendapat penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi, bahkan kalau mungkin mendapat kemegahan dan kekuasaan di dunia ini. Selanjutnya, ada perkembangan lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Kutab, sebagai lembaga pendidikan dasar. Kutab atau maktab berasal dari kata dasar kataba yang berarti menulis atau tempat menulis. Jadi, Kutab adalah tempat belajar menulis. Sebelum datangnya Islam, Kutab telah ada di negeri Arab, walaupun belum banyak dikenal. Di antara penduduk Mekah yang mula-mula belajar menulis huruf Arab ialah Sufyan ibnu Umayyah, ibnu Abdusyam, dan Abu Qais ibnu Abdi Manaf, ibnu Zuhroh, ibnu Kilat. Keduanya mempelajari di negeri Hira. Yang B, yaitu pendidikan rendah di istana. Pendidikan anak di istana berbeda dengan pendidikan anak-anak di Kutab pada umumnya. Tetapi, rencana pelajaran untuk pendidikan di istana pada garis besarnya sama saja dengan rencana pada kutab-kutab. Hanya ditambah atau dikurangi menurut kehendak para pembesar yang bersangkutan. Dan selaras dengan keinginan untuk menyiapkan anak tersebut secara khusus untuk tujuan-tujuan dan tanggung jawab yang akan dihadapinya dalam kehidupannya nanti. Yang C, ada toko kitab. Toko-toko kitab tersebut telah berkembang fungsinya bukan hanya sebagai tempat menjual beli kitab-kitab saja, tetapi juga merupakan tempat berkumpulnya para ulama, pujangga, dan ahli-ahli ilmu pengetahuan lainnya untuk berdiskusi, berdebat, bertukar pikiran dalam berbagai masalah ilmiah. Jadi, sekarang berfungsi juga sebagai lembaga pendidikan dalam rangka pengembangan berbagai macam ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Yang D, yaitu rumah para ulama atau ahli ilmu pengetahuan. Pada zaman kejayaan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, banyak rumah-rumah para ulama dan para ahli ilmu pengetahuan menjadi tempat belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal itu pada umumnya disebabkan karena para ulama dan ahli yang bersangkutan yang tidak mungkin memberikan pelajaran di masjid. Sedangkan pelajar banyak yang berminat untuk mempelajari ilmu pengetahuan dari dirinya. Yang E, yaitu majelis atau salon kesusastraan. Majelis atau salon kesusastraan dimaksudkan adalah suatu majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Majelis ini bermula sejak zaman Khalifah Rasyidin yang biasanya memberikan fatwa dan musyawarah dan diskusi dengan para sahabat untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi pada masa itu. Tempat pertemuan pada masa itu adalah masjid. Selanjutnya Badiyah atau padang pasir, dusun tempat tinggal Badui. Banyak ulama-ulama dan ahli ilmu pengetahuan lainnya yang pergi ke Badiyah dengan tujuan untuk mempelajari bahasa dan kesusastraan Arab yang asli lagi murni tersebut. Badiyah tersebut lalu menjadi sumber ilmu pengetahuan terutama bahasa dan sastra Arab dan berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam. Yang G, ada rumah sakit. Pada zaman jayanya perkembangan kebudayaan Islam, khalifah dan pembesar-pembesar negara banyak mendirikan rumah-rumah sakit. Rumah sakit bukan hanya berfungsi sebagai tempat merawat dan mengobati orang-orang sakit, tetapi juga mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan. Mereka mengadakan berbagai penelitian dan percobaan dalam bidang kedokteran dan obat-obatan, sehingga berkembang ilmu kedokteran dan ilmu obat-obatan atau farmasi. Dengan demikian, rumah sakit dalam dunia Islam juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Yang H, yaitu perpustakaan. Berkembangnya perpustakaan yang sifatnya umum
yang diselenggarakan oleh pemerintah atau merupakan wakaf dari para ulama dan sarjana. Perpustakaan dalam dunia Islam pada masa jayanya dikatakan sudah menjadi aspek budaya yang penting, sekaligus sebagai tempat belajar dan sumber pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu masjid. Pada masa Bani Abbasiyah dan masa perkembangan kebudayaan Islam, masjid-masjid yang didirikan oleh para penguasa pada umumnya dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan fasilitas untuk pendidikan. Tempat pendidikan anak-anak, tempat-tempat untuk pengajian dari ulama-ulama yang merupakan kelompok-kelompok atau khalaqah. Tempat untuk berdiskusi dan munazarah dalam berbagai ilmu pengetahuan, dan juga dilengkapi dengan ruang perpustakaan dengan buku-buku dari berbagai macam ilmu pengetahuan yang cukup banyak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pendidikan di sekolah masa Bani Abbasiyah. Timbulnya lembaga pendidikan formal dalam bentuk sekolah-sekolah dalam dunia Islam adalah merupakan pengembangan semata-mata dari sistem pengajaran dan pendidikan yang telah berlangsung di masjid-masjid, yang sejak awal telah berkembang dan dilengkapi dengan sarana-sarana untuk memperlancar pendidikan dan pengajaran di dalamnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan berdirinya sekolah-sekolah di luar masjid. A. Halakoh atau lingkaran untuk mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang di dalamnya juga menjadi diskusi dan perdebatan yang ramai. Sering satu sama lain saling mengganggu, di samping itu sering pula mengganggu orang-orang yang beribadah di dalam masjid. Keadaan demikian mendorong untuk dipindahkannya halakoh tersebut keluar lingkungan masjid dan didirikanlah bangunan-bangunan sebagai ruang-ruang kuliah atau kelas-kelas tersendiri. Dengan demikian, kegiatan pengajaran dari halakoh tersebut tidak saling mengganggu satu sama lain. Yang B, dengan berkembang luas ilmu pengetahuan baik mengenai agama maupun umum, maka diperlukan semakin banyak halakoh atau lingkaran-lingkaran pengajaran yang tidak mungkin keseluruhan tertampung dalam ruang masjid. Oleh karena itu terdapat faktor-faktor lainnya yang mendorong bagi para penguasa dan pemegang pemerintahan pada masa itu untuk mendirikan sekolah-sekolah sebagai bangunan-bangunan yang terpisah dari masjid, yaitu antara lain, pada masa bangsa Turki mulai berpengaruh dalam pemerintahan Bani Abbasiyah, dan untuk mempertahankan kedudukan mereka dalam pemerintahan, mereka berusaha untuk menarik hati kaum muslimin pada umumnya dengan jalan memperhatikan pendidikan dan pengajaran bagi rakyatnya secara umum. Mereka berusaha untuk mendirikan sekolah-sekolah di berbagai tempat dan dilengkapi guru-guru digaji secara khusus untuk mengajar di sekolah-sekolah yang mereka ajarkan. Mereka mendirikan sekolah-sekolah tersebut di samping dengan harapan untuk mendapatkan simpati dari rakyat umumnya, juga berharap mendapatkan ampunan dan pahala dari Tuhan. Para pembesar negara pada masa itu dengan kekuasaannya telah berhasil mengumpulkan harta kekayaan yang banyak. Mereka khawatir kalau nantinya kekayaan tersebut tidak bisa diwariskan kepada anak-anaknya karena diambil oleh sultan. Anak-anak mereka akan menjadi terlantar dan hidup dalam kemiskinan. Untuk menghindari hal tersebut, mereka mendirikan madrasah-madrasah yang dilengkapi oleh asrama-asrama dan dijadikan sebagai wakaf keluarga. Anak-anak dan kaum keluargalah yang berhak mengurus harta kekayaan wakaf tersebut, sehingga kehidupan mereka dengan demikian akan tetap terjamin. Berdirinya madrasah-madrasah tersebut, lengkaplah lembaga pendidikan Islam yang bersifat formal. Lembaga-lembaga pendidikan formal ini belum mempunyai kurikulum yang seragam, tetapi masih bervariasi antara madrasah satu dengan yang lainnya. Hal itu sangat tergantung kepada keahlian guru-gurunya, pandangan tentang kepentingan suatu ilmu pengetahuan, dan berhubungan pula dengan perhatian daripada pembesar pendiri sekolah-sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Masa antara tahun 750 sampai 935 Masehi merupakan puncak perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang ditandai dipraktekannya kehidupan Islam yang demokratis sebagai ciri orang beradab.
Tindakan penguasa Abbasiyah pada masa-masa awal yang tak mengenal warga kelas 2 berimplikasi pada pemberian kesempatan sama dalam meraih prestasi, khususnya bekerja di pemerintahan dan istana Khalifah Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi. Berbeda dengan kepemimpinan Harun al-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi yang kurang demokratis, absolut, hidup mewah, raja yang menentukan segala-galanya tanpa jelas perbedaan tuan dan budak, tetapi di sisi lain tampak keberpihakan pada pengembangan ilmu, ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan menyediakan beasiswa yang banyak. Dan yang paling pokok adalah mempelopori kebangkitan budaya-budaya besar. Pada masanya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan untuk menerjemahkan buku-buku Yunani yang memberi gaji penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahli. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besarnya adalah pembangunan Bait al-Hikmah sebagai perpustakaan besar. Pada masa Al-Ma'mun, inilah Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politik, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik. Meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang, dapat dilihat bahwa kemajuan pendidikan yang dialami umat Islam masa itu tidak mengenal dikotomi atau sekularisasi ilmu duniawi dan ukrawi, melainkan integrasi keilmuan tanpa memandang objek kajian. Dalam beberapa literatur sejarah tentang perkembangan masa Abbasiyah, tak ditemukan satupun kata adanya dualisme pendidikan di dalamnya. Kemajuan ilmu filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, dan gerakan-gerakan penerjemah lainnya berjalan seiring lahirnya para fuqaha, mufasir, muhadis, dan keahlian-keahlian lainnya. Ibnu Sina terkenal dengan Avicenna cukup heboh dengan ilmu tabib atau kedokteran yang ditemukannya. Namun, di sisi lain, beliau juga cukup menguasai filsafat, matematika, dan lain-lain. Kemajuan lain yang dicapai yang sangat bermanfaat dalam perjalanan Islam kemudian adalah berkembangnya ilmu dan usul fikih. Disusun dan dicetaknya kitab-kitab hadis, penafsiran Al-Quran, dan tidak kalah pentingnya adalah lahirnya para filosof dan sufi yang cukup memberi pengaruh pada dinamika umat sampai sekarang. Misalnya Al-Kindi, filosof pertama dalam Islam, Al-Farabi, Ibnu Rushd, dan lain-lain. Di bidang tasawuf dikenal tokoh perempuan Robiah al-Adawiyah, Abu Yazid al-Bustami, Husain al-Mansur atau dikenal al-Hallaj, dan lain-lain. Lanjut, masyarakat Islam pada masa Abbasiyah mengalami kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat pesat yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu A. Faktor politik. Faktor politik yang mempengaruhi perkembangan dan kemajuan peradaban Islam adalah sebagai berikut. 1. Pindahnya ibu kota negara dari Syam ke Irak dan Baghdad sebagai ibu kotanya. 2. Banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana. Khalifah-khalifah Abbasiyah, misalnya Al-Mansur, banyak mengangkat pegawai pemerintah dan istana dari cendekiawan-cendekiawan Persia. Ketiga, diakuinya Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 827 Masehi. Mu'tazilah adalah aliran yang mengajarkan kemerdekaan dan kemunduran Bani Abbasiyah, kebebasan berpikir pada manusia. Aliran ini telah berkembang dalam masyarakat terutama pada masa dinasti Abbasiyah I. B. Faktor sosiografi. 1. Meningkatnya kemakmuran umat Islam pada masa itu. 2. Luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Persia dan Romawi yang masuk Islam kemudian menjadi Muslim yang taat. 3. Pribadi beberapa khalifah pada masa itu, terutama pada masa dinasti Abbasiyah I, seperti Al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan Al-Ma'mun yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, sehingga kebijaksanaannya banyak ditujukan kepada kemajuan ilmu pengetahuan.
4. Selain itu semua, menurut Ahmad Amin, karena permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam semakin kompleks dan berkembang, maka untuk mengatasi semua itu diperlukan pengaturan, pembukuan dan perbidangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu nakal yang terdiri dari ilmu agama, bahasa, dan adab. Adapun ilmu akli seperti kedokteran, mantik, dan ilmu-ilmu riyadiyat telah dimulai oleh umat Islam dengan metode yang teratur. 5. Aktivitas ilmiah antara lain seperti penyusunan buku-buku, penerjemahan buku ilmiah, dan pensyarahan. 6. Kemajuan ilmu pengetahuan. Aktivitas ilmiah yang dilakukan oleh kaum muslimin mengantarkan mereka mencapai puncak kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Penerjemahan yang dilakukan dengan giat menyebabkan mereka dapat menguasai warisan intelektual dari 3 jenis kebudayaan, yaitu Yunani, Persia, dan India, yang pada akhirnya kaum muslimin mampu membangun kebudayaan ilmu, baik ilmu agama maupun filsafat dan sains atau ilmu umum. Kemajuan ilmu pengetahuan itu antara lain a. Kemajuan ilmu agama seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan ilmu fikih, dan b. Ilmu-ilmu umum seperti filsafat, kedokteran, astronomi, ilmu pasti, dan geografi. Selanjutnya, metode pendidikan dan pengajaran pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, metode pendidikan dan pengajaran yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu pertama, metode lisan berupa dikte atau imla, ceramah atau alsamah, qiraat, dan diskusi. Kedua, metode menghafal, merupakan ciri umum pendidikan masa ini. Murid-murid harus membaca berulang-ulang pelajarannya sehingga pelajaran tersebut melekat pada benak mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Hanafi, seorang murid harus membaca suatu pelajaran berulang kali sampai dia menghafalnya, sehingga dalam proses selanjutnya murid akan mengeluarkan kembali dan mengkontekstualisasikan pelajaran yang dihafalnya, sehingga dalam diskusi dan perdebatan, murid dapat merespon, mematahkan lawan, atau memunculkan sesuatu yang baru. Ketiga, metode menulis. Dianggap metode yang paling penting pada masa ini. Metode ini adalah pengkopian karya-karya ulama, sehingga terjadi proses intelektualisasi hingga tingkat penguasaan ilmu murid semakin meningkat. Di samping itu juga, sebagai alat penggandaan buku-buku teks, karena masa ini belum ada mesin cetak, dengan pengkopian buku-buku kebutuhan teks, buku sedikit teratasi. Dan terakhir, kemunduran dan kehancuran Bani Abbasiyah. Penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah adalah sebagai berikut. A. Persaingan antar bangsa adalah khilafah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya sama-sama tertindas. Setelah dinasti Abbasiyah berdiri, Bani Abbasiyah tetap mempertahankan persekutuan itu. B. Kemerosotan ekonomi, yaitu khilafah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya, dana yang masuk lebih besar dari yang keluar sehingga Bait al-Mal penuh dengan harta. C. Konflik keagamaan, yaitu fanatisme keagamaan terkait erat dengan persoalan kebangsaan. Pada periode Abbasiyah, konflik yang muncul menjadi isu sentral sehingga menyebabkan perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlus Sunnah, dan kelompok-kelompok lainnya menjadikan pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai paham keagamaan yang ada. D. Perang Salib adalah merupakan sebab dari eksternal umat Islam. Perang Salib yang berlangsung beberapa gelombang banyak menelan korban. Konsentrasi dan perhatian pemerintahan Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara Salib sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan. D. Serangan bangsa Mongol adalah serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam menyebabkan kekuatan Islam menjadi lemah. Apalagi serangan Hulaguhan dengan pasukan Mongol yang biadab menyebabkan kekuatan Abbasiyah menjadi lemah dan akhirnya menyerah kepada kekuatan Mongol. Sebab-sebab kehancuran dinasti Abbasiyah ada 2 faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 1. Faktor internal. Lemahnya semangat patriotisme negara menyebabkan jiwa jihad yang diajarkan Islam tidak berdaya lagi menahan amukan yang datang, baik dari dalam maupun luar. B. Hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, sehingga kerusakan marak dan kerendahan budi menghancurkan sifat-sifat baik yang mendukung negara selama ini. C. Tidak percayaan akan kekuatan sendiri.
D. Fanatik mazhab persaingan dan perebutan yang tiada henti antara Abbasiyah dan Alawiyah, menyebabkan kekuatan umat Islam menjadi lemah, bahkan hancur berkeping-keping. E. Kemerosotan ekonomi terjadi karena banyaknya biaya yang digunakan untuk anggaran tentara, banyaknya pemberontakan dan kebiasaan para penguasa untuk berfoya-foya, kehidupan para khalifah dan keluarganya serta pejabat-pejabat negara yang hidup mewah, jenis pengeluaran semakin beragam, serta pejabat yang korupsi, dan semakin sempitnya wilayah kekuasaan khalifah karena telah banyak provinsi telah memisahkan diri. Dan kedua, faktor eksternal yaitu disintegrasi. Akibat kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik, provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai melepaskan dari genggaman penguasaan Bani Abbasiyah. Mereka bukan sekedar memisahkan diri dari kekuasaan khalifah, tetapi memberontak dan berusaha merebut pusat kekuasaan di Baghdad. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak luar dan banyak mengorbankan umat, yang berarti juga menghancurkan sumber daya manusia atau SDM. Terima kasih telah menonton video kami hingga akhir. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Sampai jumpa. Annyeong.